senantiasa berikan kita nikmat hingga saat ini, yakni nikmat iman Islam serta nikmat hidayah, sehingga sama-sama dapat dikumpulkan di tempat yang mulia ini. Salam dan salam senantiasa pula kita panjatkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, pada bahwasanya berkat pengorbanan beliau agama bisa sampai kepada kita semuanya. Alhamdulillah, bahkan untuk kajian rutin MT3 Iman kali ini di kajian tematik, yaitu yang mengisi dari Al-Mukarram Ustadz Haji Ahmad Bazaki Al-Hafiz, yaitu beliau salah satu imam besar Masjid Nasional Akbar Surabaya, dan beliau pun langsung dari negeri Jordan kemarin sudah langsung untuk mengisi kemarin. Dan adapun informasi seperti biasa bahwa MT3 Iman posisi kas kali ini yaitu sebesar Rp1.745.200. Jazakumullah khairan katsiran. Pada para rekan-rekan yang ingin menginfakkan untuk kajian bisa dihubungi kepada saudara Pak Maslur. Demikian informasinya kepada Al-Mukarram Ustadz Haji Ahmad Bazaki. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, jamaah sholat duhur di lingkungan Telkomsel Gayungan rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita berdoa, mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah, dapat menghapus dosa-dosa kita dan membuka pintu berkah dan rahmat Allah dalam hidup kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang selamat, bahagia dunia sampai dengan akhirat. Siang ini kuliah zuhur kita akan mengangkat tema oleh-oleh dari Gunung Sinai dan Bukit Zaitun. Mungkin kita sudah pernah mendengar istilah Gunung Sinai dan istilah Bukit Zaitun. Dari mana kita dengar ini? Atau barusan ini Pak Ustaz? Saya dengar dari Pak Ustaz. Tentu dari Allah lewat Al-Quranul Karim di dalam satu surat yang pendek, namanya surat At-Tin, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Bapak Ibu sekalian, kalau kita menelaah dan sedikit teliti dengan ayat ini kategori ayat sumpah, karena diawali dengan waw. Dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahwu disebut dengan waw qasam, waw yang disebut dengan sumpah. Jadi Allah bersumpah, wat-tini waz-zaitun, demi buah tin dan buah zaitun, atau demi gunung tin dan gunung zaitun. Satu. Yang kedua, wa-turi sinin, dan demi gunung Sinai atau Turi Sina. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Hadzal baladil amin. Jadi Allah bersumpah berapa tempat di sini? 3. Pertama adalah at-tin zaitun. Ini tumbuh. Di mana letaknya tumbuhnya tin dan zaitun? Di Palestina. Yang sekarang mungkin diklaim oleh orang Israel menjadi Yerusalem, tapi kita menganggapnya adalah seperti Baitul Maqdis. Dan alhamdulillah kemarin saya dari sana, Bapak Ibu sekalian. Semuanya dimudahkan Allah. Saya masuk lewat Mesir, kemudian ke perbatasan melewati terusan Suez lewat darat,
sampai ke Laut Merah, destinasi jejak Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam pada saat dikejar Fir'aun. Kami masuk ke Tabah lewat imigrasi langsung ke Ilaj menuju ke kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut alaihissalam, ke Jericho, kemudian bisa langsung naik ke Bukit Zaitun. Esok harinya kita sholat subuh di Masjid Al-Aqsa. Alhamdulillah. Wat-tin wa zaitun itu di Al-Aqsa, di sekitar Al-Aqsa. Kalau kita mengatakan Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas, orang Israel mengatakan Yerusalem. Tapi kalau kita di imigrasi ditanya, kemana Anda pergi? Jangan bilang Masjidil Aqsa, karena imigrasi yang sekarang memeriksa kita adalah imigrasi Israel. Jadi kalau kita mau masuk ke Masjidil Aqsa, yang memeriksa kita adalah imigrasi Israel, karena Palestina tidak punya imigrasi lagi. Karena itu, kemana Anda pergi? Kami ke Yerusalem. Untuk apa Anda pergi? Holiday. Ya, memang kita berlibur. Takutnya kita jawab, kemana Anda? Ke Masjidil Aqsa. Ngapain? Sholat. Wah, sudah ditolak nanti. Wa Turi Sinin, dan Gunung Sinai. Di mana letak Gunung Sinai itu? Di Mesir. Mesir yang arah ke Palestina, itu Gunung Sinai. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Negeri yang aman ini apa? Al-baladul amin, semua ulama tafsir mengatakan ini adalah Makkah dan Madinah. Jadi Allah bersumpah di 3 ayat ini atas nama tempat. Dan kita semuanya sepakat bahwa yang boleh bersumpah atas nama tempat dan atas nama benda adalah Allah. Karena Allah yang menciptakan tempat ini, Allah yang menciptakan benda ini. Sementara kita makhluk, tidak boleh kita bersumpah atas nama benda. Kalau kita makhluk, kita harus bersumpah atas nama Allah. Maka bahasa sumpah itu selalu dikatakan atau diawali dengan kata-kata waw qasam, wallahi. Kalau hanya wallah, bukan sumpah. Wallah itu takjub. Orang Arab kan wallah, heran. Tapi harus ada hi-nya, karena waw qasam ini menjadikan kata lafdzul jalalah itu dibaca kasroh atau dibaca jen. Wallahi. Tapi kalau Allah bersumpah atas nama tempat atau kadang-kadang atas nama waktu, wal asri, wal fajri, wal duha. Karena hidup ini kan 2, teman-teman sekalian. Kalau tidak waktu ya tempat. Sholat harus ada tempatnya, harus ada waktunya. Kemanapun kita pasti dengan 2 ini. Kalau ada orang kemudian mengundang kita, tidak ada tempatnya, tidak ada waktunya, saya jamin itu panitia stres itu. Hadirilah pengajian, tempatnya dan waktunya sakar PJW. Nah, itu panitia stres. Nah, apapun yang Allah jadikan itu sumpah adalah hal yang sangat penting. Bukan hanya penting, Bapak, sangat penting. Bahwa tempat 3 ini adalah tempat yang paling keramat di muka bumi ini. Yang pertama adalah Mekah, jelas. Kalau Mekah orientasinya ibadahnya orang Muslim, bisa haji, bisa umroh. Saya yakin teman-teman mungkin ada yang bisa haji, bisa umroh. Tapi pernahkah kita berpikir untuk berkunjung di 2 tempat yang Allah sebutkan dalam sumpahnya di Al-Quran? Mana itu? Palestina. Mana itu? Mesir. 2 tempat yang mungkin tidak ada dalam benak kita untuk berkunjung kepadanya. Sedikit saya ceritakan Bapak Ibu. Al-Aqsa adalah tempat yang sangat keramat. Tentu sebagai seorang Muslim berkunjung ke sana tidak lain adalah berkunjung ke Al-Aqsa, masjid yang kedua yang dibangun oleh Allah di muka bumi ini. Dari Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, dalam sebuah hadis yang sahih, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, namanya Abi Dzar Al-Ghifari. Jadi saya ini kemarin episode yang ketiga dalam program ekspedisi jejak spiritual Nabi dan Rasul. 3 negara, jadi negara Mesir, kemudian Palestina dan Jordania. Sengaja kita tidak ke Mekah, karena hampir semua pesertanya sudah pernah umroh. Tapi kita ajak mereka langsung masuk ke Mesir, kemudian lewat jalan darat menuju ke Palestina, sampai nanti keluarnya menuju Jordania.
Yang kita tuju adalah jejak Nabi dan Rasul. Memang tidak semua 25 Nabi, tapi ada beberapa Nabi yang kita kunjungi, baik itu makamnya maupun beberapa tempat situs bersejarah yang terikat dengannya. Salah satunya adalah Nabiullah Harun alaihissalam, Nabiullah Saleh, Nabiullah Lut, Nabiullah Musa, Nabiullah Isa. Isa ini diangkatnya Nabi Isa di Bukit Zaitun dan nanti akan diturunkan kembali Allah di situ. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Ishaq, Nabiullah Yakub, Nabiullah Yusuf, Nabiullah Sulaiman, Nabiullah Daud alaihissalam. Dan ada beberapa sekitar 12 atau 13 Nabi yang kita kunjungi, termasuk sahabat Rasulullah SAW yang membawa hadis ini, namanya Abi Dzar Al-Ghifari. Abi Dzar ini makamnya di mana? Di Mesir. Jadi makamnya bersebelahan dengan makam Imam Asy-Syafi'i. Kenal Imam Syafi'i? Itu tetangga saya Pak, itu RT, Pak RT namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu imam mazhab yang di Indonesia ini mayoritas mengikuti mazhab Asy-Syafi'i. Itu makamnya di sebelahnya Abi Dzar Al-Ghifari. Di sebelahnya itu namanya Ibnu Al-Hajjaj Al-Asqalani. Pernah dengar nama Ibnu Hajar Al-Asqalani? Ya pernah kan, barusan saya ngomong nih Bapak Ibu sekalian. Ini pengarang kitab hadis Bulughul Maram. Tahu ya, Bulughul Maram. Kalau kita ngaji ya, hadis Bulughul Maram. Kemudian kita juga berkunjung ke sang pengarang kitab Al-Hikam, namanya Ibnu Athaillah As-Sakandari, orang Iskandaria. Kemudian kita mampir juga ziarah ke makam Sahibul Burda. Kalau mungkin kita sering baca Burda, Maulaya sholli wa sallim daiman abada, di situ tempatnya. Kita juga ziarah ke makam Luqmanul Hakim di Mesir. Dan banyak lagi destinasi para ulama, para sahabat Rasulullah yang mulia sallallahu radhiyallahu anhu. Abi Dzar Al-Ghifari ini pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyu masjidin awwal wudi'a fil ardh? Apa masjid yang pertama yang dibangun Allah di muka bumi ini? Rasulullah menjawab, Al-Masjidil Haram. Pertama adalah Masjidil Haram. Tsumma qultu, kemudian aku bertanya lagi, tsumma ayyun? Kemudian masjid apa lagi ya Rasulullah? Tsumma Al-Masjidil Aqsa. Yang kedua adalah Masjidil Aqsa. Kemudian bertanya, qultu wa kam bainahuma? Dan berapa lama jarak antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa ini dibangun? Arba'una sana, 40 tahun. Jadi setelah Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam menancapkan pondasi Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram ini yang menancapkan siapa? Nabiullah Adam alaihissalam. Kemudian yang meninggikan pondasinya siapa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang merawat Al-Masjidil Haram sampai kiamat siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ka'bah Al-Musyarrafah yang berada di dalam Masjidil Haram ini lambang supremasi, keagungan dan kebesaran Allah yang dibangun dan dirawat oleh 3 nabi lintas generasi. Generasi pertama siapa? Adam yang menancapkan pondasi. Generasi kedua Ibrahim yang membangun, dan generasi ketiga Nabi Muhammad SAW yang merawat. Makanya kalau kita ini disuruh menghafal 25 nabi dan rasul itu kalau kesulitan ya hafalkan 3 saja. Nabi pertama siapa? Adam. Nabi terakhir Nabi Muhammad. Nabi tengah Nabi Ibrahim. Seperti hafal Pak ya, padahal hanya hafal 3 saja. Ini untuk menyiasati. Kalau kata kita itu ditanya nabinya nggak kenal. Saya punya kawan, kamu kenal Nabi Hud nggak? Pak Hud siapa ya Pak Ustadz? Saya pernah dengar Nabi Hud itu. Tapi nabinya kok pernah dengar? Ini kemuliaan Masjidil Aqsa. Kemudian kita maklum Bapak Ibu sekalian bahwa Al-Masjidil Aqsa ini adalah masjid yang pernah dikunjungi oleh Rasulullah SAW dalam satu peristiwa yang sangat besar, namanya peristiwa Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla.
Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya minal masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah, yang kami berkahi sekitarnya. Ingat, kita mukmin, kita yakin bahwa berkah itu ada. Dan berkah itu selalu ada pada tiga. Satu, tempat yang berkah. Dua, waktu yang berkah. Tiga, manusia yang berkah. Kalau kita bekerja ini, teman-teman sekalian, mungkin ada nilai berkahnya atau mungkin ada nilai tidak berkahnya. Ya mudah-mudahan semuanya barokah rezekinya insya Allah. Satu, cari tempat yang berkah. Kejar tempat yang berkah. Disampaikan bahwa Al-Aqsa adalah alladzi barakna haulah, yang kami berkahi sekitarnya. Di Telkomsel Gayungan apakah tempat barokah? Tidak ada. Karena tidak ada nas dalam Al-Quran maupun hadis. Apakah ada waktu barokah? Ada. Waktu sholat. Apakah ada manusia yang barokah di sini? Ada. Siapa? Orang-orang soleh. Kalau nggak ketemu tempat barokah, cari waktu barokah. Kalau nggak ketemu waktu yang barokah, cari tempat yang barokah. Padahal kalau kita ke Aqsa, sholat di sana, waktunya sudah barokah, tempatnya sudah barokah, dan orang-orang yang kita temui di dalamnya pasti semua orang soleh dan pasti membawa berkah. Jadi ingat, saya ulang kembali, keberkahan itu ada pada tiga: tempat, waktu, dan manusia. Para jamaah, ada orang mengira bahwa al-masjid di sini itu adalah bangunan. Tidak. Rasulullah SAW ketika pertama kali berkunjung ke Al-Aqsa dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, itu Al-Aqsa masih rata dengan tanah. Tidak ada bangunan sama sekali. Tapi disebut masjid, kenapa? Karena arti masjid itu adalah tempat sujud. Dalam hadis diteruskan, "Fa idza adraktas shalah fashalli." Apabila kamu sudah mendapatkan waktu sholat, maka sholatlah di situ. Sholatlah di situ. Maka yang terbaik dalam memilih tempat adalah tempat sholat di mana paling dekat kita mendengar azan, paling dekat kita mendengar apa ada tempat sholat. Misalkan kalau di sini di kantor ini ada musola. Saya ingat, saya juga pernah ceramah di masjid sebelah ini. Kalau boleh memilih, keberkahan itu ada di tempat ini. Keberkahan itu ada yang paling dekat tempat sholat di tempat kita. Ya walaupun ini saya anggap levelnya, walaupun musola tapi saya anggap masjid. Walaupun yang hadir hanya berapa? Saya anggap yang hadir 10.000 ini. Ya, yang 10 itu manusia, yang lain malaikat dan jin. Jadi Rasulullah ke sana belum ada masjid. Baru adanya masjid itu setelahnya. Pertama kali Al-Masjidil Aqsa dibangun oleh Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam hanya dalam bentuk tanah saja. Diteruskan apa? Pemeliharaan Masjidil Aqsa oleh siapa? Oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian diteruskan lagi pemeliharaannya oleh cucu Ibrahim namanya Yakub alaihi salatu wassalam. Dan diteruskan oleh cicitnya yang disebut dengan Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Nabi Daud. Kalau Nabi Daud sempat membangun beberapa monumen di sana, diteruskan oleh Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam yang sempat membangun kerajaan besar di sana. Kerajaan kemegahan Sulaiman ada di Al-Aqsa, yang kemudian terkenal dengan Haikal Sulaiman. Yang di dalam kitab mereka menyebutkan Haikal Sulaiman ini dan sang penyelamat mereka, sehingga mereka harus merebut Haikal Sulaiman ini. Kalau mereka merebut Haikal Sulaiman, mereka punya keyakinan maka mereka akan jaya di akhir zaman, orang-orang Yahudi. Sehingga konon mereka bikin terowongan untuk mencapai Haikal Sulaiman yang letaknya di mana? Di bawah tanah yang atasnya adalah Al-Masjid Al-Aqsa. Nah, Al-Aqsa itu sendiri bukan masjid, tapi area atau lahan yang luasnya 144.000 meter persegi, 144 hektar. Semua yang ada di sana disebut Al-Aqsa. Siapa yang sujud di sana, sama halnya sujud di Masjidil Aqsa. Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam pertama datang ke sana berdoa kepada Allah, ya Rabb, siapa yang datang ke sini berniat sholat, maka hapuskan semua dosa-dosa. Setiap nabi Allah datang ke sana berdoa kepada Allah,
sama doanya. Ya Allah, siapa yang datang ke sini untuk melaksanakan sholat, ampuni dosa-dosa. Tapi kemudian dalam era politik, akhirnya Al-Aqsa dikuasai oleh Romawi, sehingga banyak kuil-kuil, didirikan gereja-gereja di sana banyak sekali. Sampai kemudian Khalifah Umar bin Khattab pada saat itu menjadi Amirul Mukminin, kemudian menyerang Al-Aqsa, membebaskan Al-Aqsa, dan dikuasai oleh Muslim. Waktu itu Umar ditawari oleh rahib atau pendeta seniornya mereka, wahai Amirul Mukminin, silahkan Amirul Mukminin sholat di gereja kami, karena ini menjadi milik kalian. Apa jawaban Umar bin Khattab sebagai pemimpin orang-orang mukmin waktu itu? Tidak. Kalau aku sholat di dalam sini, aku sholat di gereja ini, maka tempat ini besok akan menjadi masjid, dan aku tidak mau. Kalian tetap berhak atas rumah ibadah kalian. Kalian datang lebih dulu dari saya, tapi tolong berikan saya satu kapling tanah di samping gereja ini, dan akan saya jadikan tempat itu sholat. Betul, dikasihlah Umar bin Khattab itu tanah satu kapling, sholat di sana, dan berdirilah besoknya masjid yang disebut dengan Masjid Umar ibn Khattab. Karena Masjid Umar ibn Khattab itu berada di area Al-Aqsa, maka siapapun yang sholat di Masjid Umar ibn Khattab, dia telah sholat di Masjidil Aqsa. Kalau kita pikir Bapak Ibu sekalian, Umar orangnya tegas. Kalau seandainya dia punya egoisme di dalam kehidupan ini, dia pasti akan ambil gereja itu. Tapi tidak. Umar masih memberikan toleransi mereka untuk tetap beribadah dengan keyakinannya, dan gereja itu tetap berdiri tegak di sana. Luar biasa. Di sebelahnya gereja ada masjid. Ini orang Nasrani, ini orang Muslim. Kemudian terus sampai dibangun oleh khalifah berikutnya. Pertama kali disebut dengan Masjid Al-Jami' Al-Aqsa, yang terkenal dengan Masjid Qibli. Masjid Qibli itu masjid yang pertama kali dijadikan kiblat. Jadi sebelum Rasulullah SAW berkiblat di Masjidil Haram, sebelumnya selama hampir 17 bulan Rasulullah itu berkiblat ke mana? Ke Masjidil Aqsa. Dibangunlah masjid pertama ini, yang terkenal dengan kubah abu-abu, kubah hitam. Itu pertama kali. Dan siapa sholat di sana? Karena dia dibangun di area Al-Aqsa, maka dia sama dengan sholat di Masjidil Aqsa. Sampai kemudian pada dinasti Umayyah dibangunlah satu masjid yang indah sebagai monumen, di mana Rasulullah SAW dulu pernah sholat di situ, kemudian naik dari situ sampai ada terkenal batu yang ingin ikut Rasulullah Mi'raj, naik ke langit, yang konon batunya itu sedikit naik Bapak Ibu sekalian, sehingga jamaah yang datang ke sana nyari, mana batunya Pak Ustadz yang naik? Dulu naik, sekarang tidak naik, batunya turun. Dibangunlah dengan masjid yang terkenal dengan Masjid Kubah Batu atau Kubah Mas, yang terkenal sebutan Dome of the Rock, yang mungkin gambar-gambarnya itu ada di sana. Semua itu adalah Masjidil Aqsa. Ada beberapa artikel mengatakan banyak orang yang salah sangka, dikiranya kubah emas, kubah batu itu adalah Al-Aqsa, padahal bukan Al-Aqsa. Justru dia yang salah. Jangankan masjid dan bangunannya, tanahnya semua itu Al-Aqsa. Kemudian dibangun sebelahnya namanya Masjid Marwani, dan ada juga situs di mana Rasulullah SAW menaruh kendaraannya. Apa kendaraan Rasulullah? Buraq, sekarang menjadi masjid. Jadi ada 5 bangunan yang berdiri di area Al-Aqsa dengan bangunan yang berbeda. Yang pertama Masjid Umar bin Khattab, 2 Masjid Al-Jami' Al-Aqsa Al-Qibli yang kubah hitam atau abu-abu, yang ketiga Dome of the Rock, kubah emas atau kubah batu, yang keempat Masjid Marwani yang di bawah tanah itu menuju ke Haikal Sulaiman, yang kelima adalah Masjid Buraq. Siapapun yang sholat di dalamnya, semua area itu disebut Al-Masjidil Aqsa. Para jamaah sekalian, mungkin di antara kita ini kadang-kadang sudah puas ketika berkunjung kemana? Ke Masjidil Haram Mekah dan Masjidil Nabawi di Madinah. Pada Rasulullah SAW menyampaikan
tidak lengkap adanya Masjid Nabawi dan Masjidil Haram tanpa Masjidil Aqsa. Dalam sebuah hadis yang sahih Nabi SAW menyampaikan, la tushaddur rihal illa ila thalasi masajid, jangan kau paksakan pergi kecuali berkunjung ketiga masjid ini, Masjidil Haram Makkah, wa masjidi hadza, masjidku ini di Madinah, wa Masjidil Aqsa tadi yang saya ceritakan. Hadirin sekalian, lewat mimbar ini saya menyerukan kembali, Al-Aqsa sedang merindukan kita semua. Al-Aqsa merindukan kita semua. Kalau kita ingin cinta dengan saudara di Palestina, maka kunjungi Al-Aqsa. Kunjungi Al-Aqsa. Dan saya tidak tahu kenapa ada propaganda yang mengatakan bahwa Al-Aqsa tidak aman. Perjalanan kami kemarin adalah ketiga dan semuanya aman, semuanya lancar, tidak ada apapun. Bahkan sempat saya heran dan aneh sekali ketika kami sholat di Masjidil Aqsa, ada jamaah yang datang kepada saya, lari, Pak Ustaz, bahaya, Pak Ustaz, bahaya. Bahaya apa, Pak? Ini ada berita dari Surabaya, Pak Ustaz. Kalau Al-Aqsa dibombardir, Pak Ustaz. Ini beritanya dari Surabaya. Saya tanya, Bapak, saya mau tanya Bapak sekarang di mana, Pak? Di Al-Aqsa. Bagaimana mungkin Bapak percaya berita dari Surabaya, sementara Bapak ini sholat bersama saya di Al-Aqsa? Ini ya apa ini? Ini gimana ya? Lho panjenengan iki Pak sholat di Masjidil Al-Aqsa. Lah kok percaya sih nang Surabaya gitu? Ini Al-Aqsa, Pak. Bapak melihat ini ada orang intifada nggak? Ada orang berkelahi nggak? Ada bom nggak? Nggak ada. Ada suara tembakan? Nggak ada. Lalu terus bagaimana mungkin Bapak percaya kepada orang yang di Surabaya, sementara Bapak ini di Al-Aqsa? Ternyata ada pihak-pihak yang mencoba untuk masuk ke sana dan membangun image kalau Al-Aqsa tidak aman. Tidak, Bapak Ibu, yang tidak aman itu di Gaza. Saya pun mengikuti berita-berita itu. Pengeboman kemarin itu ada memang di Gaza, dan pengeboman itu memang di pemukiman warga sipil. Kenapa? Karena ada militansi Palestina itu mengeluarkan roket, dan roket itu keluarnya dari pemukiman sipil, sehingga Israel itu dengan radarnya melihat, dia membalas. Saya juga sempat dialog dengan orang Israel, ini bagaimana kok? Kami ini kalau nggak dibom duluan, tidak mungkin saya ngebom. Dan kami ini ngebomnya itu sesuai dengan serangan roket yang kepada kami. Dan serangan itu 8 roket dari mana? Dari pemukiman Gaza, orang-orang sipil, sehingga Israel itu membalasnya dan muncul dalam berita semua korbannya. Jadi ada militan-militan yang kalau istilah sekarang ini mungkin dianggap orang teroris yang mencoba untuk memancing mereka agar mereka mengeluarkan bomnya ke pemukiman sipil. Sholat semuanya aman, tidak ada masalah. Ya, kita subuh itu sampai syuruk, sampai duha di sana tidak ada masalah. Memang tiap pintu-pintu Al-Aqsa dijaga. Siapa yang menjaga? Tentara Israel. Tetapi aman, semuanya aman. Saya bersahabat dengan imam besar mereka, namanya Syekh Abbas itu, sama Syekh Mu'tasim Billah. Saya berkunjung kepada mereka, kemudian diajak ke madrasah mereka, diajak ke kantor mereka. Kebetulan kantor Masjidil Aqsa itu sebelahnya adalah makam Sulaiman. Ditunjukkan ini nanti Nabi Isa masuk lewat di sini. Kemudian nanti Nabi Isa itu ketemu dengan Imam Al-Mahdi di sini. Imam Al-Mahdi mau memimpin sholat. Ketika itu Nabi Isa datang, karena ada berita Al-Mahdi tahu kalau Nabi Isa datang, disuruhlah Nabi Isa itu jadi imam. Katanya pun imaman, jadi imam. Nabi Isa menolaknya. Yang pantas jadi imam itu engkau. Dari situ mereka bermusyawarah untuk menghancurkan istana Dajjal yang tidak jauh dari situ. Di mana? Di Babulut. Karena Dajjal itu masuk ke Al-Masjid Al-Haram tidak bisa, masuk ke Al-Masjid An-Nabawi di Madinah tidak bisa. Akhirnya dia lari ke Al-Quds, masuk ke Masjid Al-Aqsa pun tidak bisa. Akhirnya dia bikin benteng istana di dekat situ yang sekarang belum terbangun. Kemarin ada yang maksa-maksa, Pak kita datang Pak sebelum dibangun sama Dajjal. Oh, mengikut Dajjal. 70.000 orang Yahudi yang kebanyakan perempuan tinggal di sana. Disitulah dihancurkannya Al-Masih Al-Dajjal oleh siapa? Oleh Al-Masih Isa ibnu Maryam dengan Imam Al-Mahdi Al-Muntadhir
yang dijanjikan kemunculannya oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu lewat mimbar ini ayo rindukan Al-Aqsa. Perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya juga mengatakan Allahumma barik lana fi syamina. Ya Allah berkahi Syam kami. Syam itu apa? Kalau sekarang Syria. Tapi wa ma haula dan di sekitarnya. Syria, Palestina, Jordania, Mesir, itu tanah-tanah Syam. Tanah yang barokah. Tanah yang nanti akan menjadi saksi di akhirat bahwa kita pernah menginjakkan kaki di sana. Bapak Ibu sekalian, rahimahullah. Tanah ini kan seperti dalam ayat inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharu. Sesungguhnya kami menghidupkan yang mati dan kami mencatat ma qaddamu, apa-apa yang mereka lakukan, wa atharuhum, dan bekas-bekasnya. Kita ini sholat berbekas lah. Tempat sholat kita ini saksi kita di akhirat. Setiap tanah yang kita injak semuanya berbekas dan mereka akan bersaksi di akhirat. Karena itu mumpung ada waktu, ada kesempatan, ada umur, ada rezeki, rindukan Al-Aqsa. Jangan puas hanya umroh dan haji saja, tapi Al-Aqsa menunggu kita. Bumi yang suci, bumi para nabi dan rasul, bumi yang oleh Rasulullah SAW kita dianjurkan untuk berziarah ke tempat tersebut. Bapak Ibu, keluar dari Al-Aqsa kita berkunjung ke Hebron. Hebron itu tempat Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama putra-putranya. Ishak ada di sana, Yakub ada di sana, Yusuf juga ada di sana. Dan juga nanti kita ke kampung namanya Halhul. Apa Halhul itu? Tempatnya Nabi Yunus alaihissalam. Kita berkunjung ke kaum Sodom, kaum Nabi Lut. Kita berkunjung ke Madian. Madian itu apa? Kota di mana ada mertua Nabiullah Musa alaihissalam yang bernama Nabiullah Syu'aib alaihissalam. Saya kira ini Bapak Ibu kajian zuhur kita sekedar memberikan motivasi. Kalau kita bekerja, dapat rezeki, dapat uang, kita berikan keperluan kita sehari-hari, habis selesai. Tapi sisihkan rezeki kita untuk berziarah ke tempat-tempat yang keramat, tempat-tempat yang barokah, dan tempat-tempat yang pernah disinggahi oleh para nabi dan para rasul. Tujuannya apa? Ya napatilas. Napatilas itu ada harapan di sana. Ya semoga kita nanti di akhirat dikumpulkan dengan mereka, insya Allah. Ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin. Ya Allah, kumpulkan kami nanti di akhirat di surga bersama orang-orang yang telah Kau berikan nikmat atas mereka. Siapakah mereka? Minan nabiyyin, yaitu para nabimu dan para rasulmu. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan disertai hidayah Allah kita mendapatkan ilmu yang manfaat fid din wad dunya wal akhirah. Aqulu ma tasma'un. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.